Baik, selamat malam rekan-rekan. Selamat Malam malam, Bapak. Pak. Malam Pak Wayan, Malam Bang. Mas Emul, Mas Agustinus, Mbak Eka, Mbak Selvia, Mbak Anita, Mbak Nesa. Ini berapa orang yang hadir? 8 orang ya. 8 mahasiswa mahasiswi. Oke, sudah saya rekam ya. Insya Allah nanti kalau tidak ada kendala saya bisa share Tiga. rekaman Vconnya ke LMS ya. Ditunggu aja dulu ya rekan-rekan ya. Tapi yang hadir malam ini saya ucapkan terima kasih ya. Apresiasi untuk komitmen dan kerjasamanya. Oke, rekan-rekan saya coba mulai dulu ya. Vicon Manajemen Keuangan 2. Ini pekan setelah UTS ya. Jadi saya coba langsung kebut ya rekan-rekan ya. Ya insya Allah semoga saya tetap bisa mengadakan pendampingan ya melalui video conference di sesi-sesi pembelajaran minggu depan dan seterusnya. Tapi kalau saya tidak bisa berarti saya ada kesibukan untuk program studi manajemen ya karena memang tugas saya tidak hanya sebagai dosen ya, tapi memang mengawal program studi manajemen ya. Tapi memang insya Allah kalau saya bisa, saya pasti adakan Vicon ya. Oke, rekan saya coba bahas mengenai capital structure ya. Sesi ke-10. Sorry, kok capital structure. Sesi 10 adalah analisis leverage. Itu sesi 11 ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk sesi malam ini, saya coba bahas sedikit ya mengenai UTS dan tugas terstruktur ya, kakak semua ya. Jadi dua kelas ini alhamdulillah yang mengupload lebih dari 95%. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang belum mengerjakan, mengupload jawaban UTS Manajemen Keuangan 2, saya tunggu ya, nggak apa-apa, saya tetap open ya. Tapi prinsipnya tentunya saya bisa mengidentifikasi ya teman-teman semua yang mengerjakan UTS dengan baik, tepat waktu, gitu ya, sesuai dengan deadline yang diberikan, tentunya berbeda dengan teman-teman semua yang telat ya, yang mengerjakan dan mengupload UTS saat masa perpanjangan. Nah, ini kan saya bisa melihat ya rekan-rekan ya, status pengumpulan ini tanggal dan jamnya saya sudah tahu gitu ya. Rekan-rekan semua yang mengerjakan tepat waktu tentunya punya nilai yang lebih baik ya dibandingkan teman-teman yang telat. Nah, terkait nilai rekan, insya Allah ini saya coba cicil ya. Saya biasanya untuk koreksi itu saya punya Excel sendiri. Saya mengerjakan, saya short dulu apa jawaban rekan semua, kemudian saya input dulu ke Excel saya, baru saya coba import datanya ke LMS dan Siakap gitu ya. Jadi untuk nilai ditunggu saja nanti sebelum UAS insya Allah sudah rekan-rekan bisa lihat nilai UTS. Saya pikir karena kemarin materi UTS adalah materi konseptual, hitung-hitungan gitu yang sudah disampaikan di sesi-sesi pembelajaran, saya pikir harusnya rekan-rekan tidak mengerjakan secara optimal ya. Memang perlu menjawab soal gitu ya rekan-rekan ya. Jadi nggak ada kendala di situ ya insya Allah kalau rekan sudah mengerjakan dengan hati-hati, dengan baik, nilainya juga pasti baik. Jadi hasil tidak mengkhianati proses ya. Jadi saya lanjutkan rekan-rekan. Tadi UTS ya. Saya masuk ke tugas terstruktur. Nah, ini minggu lalu ya. Saya sudah bagikan tugas terstruktur. Saya berikan deadline waktu hingga 1 Agustus 2025. Kurang lebih tugas yang saya minta ini dengan bobot 20% ya dalam satu semester. Ini cukup besar ya bobotnya sehingga saya minta untuk memaksimalkan tugas ini ya untuk mengangkat nilai manajemen keuangan 2 gitu ya. Saya berikan deadline hingga 1 Agustus 2025 gitu ya. Rekan-rekannya ini tugasnya berupa summary lah ya. Tapi coba dikerjakan dengan baik baik ya. Jadi menurut saya
tugas yang paling tepat gitu ya, karena memang saya rancang manajemen keuangan 2 sebagai koordinator itu tidak bersifat kelompok ya, individu saja. Jadi TS, tugas UAS itu sifatnya mandiri dan hitung-hitungan aja, menjawab soal gitu ya, dan konseptual. Jadi perlu kehati-hatian di situ. Oke, itu ya rekan-rekan ya terkait UTS tugas, saya pikir nggak ada masalah. Ini luar biasa kelas ini, rajin-rajin ya beberapa teman-teman semua yang selalu standby hadir dalam vikon-vikon kelas saya ucapkan terima kasih. Oke, saya coba masuk dulu ya rekan-rekan dari sesi 10 ya, analisis leverage. Jadi secara terminologi, saya saya ingin tahu dulu, apakah rekan-rekan semua yang hadir dalam Zoom malam ini ada yang belum mengerjakan UTS? Ada nggak rekan-rekan? Nggak apa-apa. Jadi tolong dikerjakan ya rekan-rekan ya. Bagi yang belum, segera diupload. Karena memang itu komponen UTS cukup tinggi ya. Kalau tidak salah 30%. Nah itu kalau rekan-rekan tidak mengerjakan sama sekali, saya tidak bisa memberikan nilai. Gitu ya. Otomatis ya nilainya nggak ada. Jadi rugi. Kasihan ya rekan-rekan ya. Karena memang meskipun saya juga prinsipnya tidak ingin mempersulit ya. Tapi kalau tidak ada dokumen, ya gimana saya memberikan nilai, karena saya kan mengupload nilai gitu ya by system juga, jadi terdetek gitu nanti teman-teman semua yang sudah mengerjakan, teman-teman semua yang belum mengerjakan terlihat nanti. Tugas juga sama ya, saya titip ya rekan-rekan ya. Oke, saya lanjutkan. Kok layarnya hitam, sebentar rekan. Mantan. 16 mahasiswa yang hadir ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Saya coba lanjutkan ya. Oke, sesi ke-11 kita bicara sesi 10 dulu ya. Kita cicil dulu ya. Analisis leverage. Jadi overall objektif kita ada 3. Kita mempelajari pertama leverage operasi, leverage keuangan, dan leverage total. Nanti saya berikan contoh ilustrasi, rekan-rekan bisa menyimak ya, mempelajari juga. Tapi overall saya coba masuk pada terminologi berdasarkan KBBI, apa itu leverage? Leverage itu secara harfiah terminologi adalah pengungkit, tapi di dalam konteks manajemen keuangan, corporate finance tentunya berbeda. Pendekatannya berbeda, terminologinya berbeda, kita bahas ya. Jadi istilah leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetap. Jadi bagaimana perusahaan mampu mengenerate return ya dari sebuah investasi dengan aktiva produktifnya, dengan aset produktifnya, aset tetapnya. Jadi itu ya konsep secara umum dulu. Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber daya, sources of funds, oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetapnya. Semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi resiko yang dihadapi dan semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. Dalam manajemen keuangan, perusahaan dikenal 3 macam leverage tadi ya. Kita mengenal operating leverage, financial leverage, dan total leverage. Nah, total leverage itu berasal dari total, operating leverage ditambah financial leverage. Penggunaan leverage tersebut dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, gitu ya. Kemudian saya masuk pada pembahasan leverage operasi. Jadi secara terminologi bagaimana leverage ini berasal dari biaya operasional sehari-hari perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat contoh biaya tetap dalam kegiatan operasional, biaya penyusutan gedung gitu ya, biaya asuransi, penggunaan fasilitas, biaya manajemen. Jadi leverage operasi memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi sebelum bunga dan pajak, before
earning before interest and tax, EBIT ya, kita mengenal ya. Langsung kita masuk contoh ya rekan-rekan ya. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Pierce Grain Company. Kita ketahui ada variabel data teridentifikasi ya. Tahun dasar, penjualan dasar T0 ya. Kemudian ramalan T+1. Saya berikan anonet ya. Ini dulu ya rekan-rekan ya. Nah, diketahui juga di dalam rincian detail-detail penjualan tersebut gitu ya. Ada penjualan, ada total fixed cost, variable cost, ada fixed cost gitu ya, variable cost, ada fixed cost. Jadi diketahui ya, ada peningkatan ya untuk penjualan dan total variable cost-nya. Sementara fixed cost-nya ya tetap. Fixed cost itu seperti biaya listrik, biaya air gitu ya. Jadi mau perusahaan itu nggak running, nggak berjalan, biaya harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Karena fix, biaya tetap gitu ya. Maka kita lihat nih, earning before interest and tax, EBIT, diperoleh adalah 20.000. Penjualan dikurangi total variable cost-nya, 120.000 ya, dikurangi fixed cost, 100.000, 20.000. Sementara T+1 dalam penjualannya, ini expected sales gitu ya, ramalan T+1, jadi diperoleh 44.000. Maka di sini kalau kita lihat ada delta. Delta itu adalah perubahan ya, biasanya dari perbandingan T+1 kita bandingkan dengan T0 atau T0 ya tahun dasar gitu ya. Nah ini kita lihat 20% ya, dari 300.000 penjualan, kemudian di tahun dasar, di tahun pertama menjadi 360, berarti 20% kenaikannya. Atau delta penjualan. Kemudian kita lanjutkan persentase perubahan EBIT. Maka kita cari EBIT T+1 dikurangi EBIT T tahun dasarnya. Jangan lupa dibagi EBIT tahun dasarnya, diperoleh 120%. Ini dihitung ya rekan-rekan ya, EBIT berarti 44.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000. Simple ya, rekan ya. Tolong dipelajari lagi terkait ilustrasi ini ya. Maka diperoleh tadi 120% persentase perubahan EBIT. Kemudian kita bisa menghitung DOL tadi ya, degree of operating leverage. DOL itu. Jadi kita bahas leverage dalam kegiatan operasi. Ada persentase perubahan EBIT 120%, persentase perubahan penjualan 20%, maka diperoleh 6%. 6% ya rekan-rekan ya. Nah ini ada arti, maksud gitu ya dari 6% ini apa artinya ya. DOL sebesar 6% artinya berapapun besar kenaikan persentase penjualan, maka EBIT akan naik sebesar 6 kali. Begitupun sebaliknya, berapapun besarnya penurunan persentase penjualan, maka EBIT akan turun sebesar 6 kalinya. Gitu ya. Misalkan, Pierce Grain Company mengharapkan kenaikan penjualan 5% dari penjualan, maka kenaikan EBIT adalah kita kalikan saja. Tadi DOL-nya sudah kita dapatkan, nah ini ada asumsi. Ada asumsi kenaikan penjualan. Jadi kita ingin tahu EBIT-nya berapa. Berarti 5% dengan asumsi tadi ya, kenaikan penjualan dikalikan dengan DOL. Maka diperoleh 30%. Nah gitu ya cara menjawabnya dengan ilustrasi ya rekan-rekan. Ini saya ambil dari bukunya Stephen Arus, Westerfield Jordan ya. Ada semuanya di situ, tapi dengan bahasa full text English ya. Saya coba translasi ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian DOL juga dapat dicari bila data unit tersedia. Contoh, jika Pierce Grain Company menjual produknya dengan harga 10 US dollar per unit, biaya variabel per unit sebesar 6 US dollar, biaya tetap 100.000, volume penjualan sebesar 30.000 unit, maka kita bisa menghitung DOL. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, kita harus menghitung dulu penjualannya. Tadi kan DOL ada perubahan penjualan ya, deltanya ya. Nah,
rumus penjualan, kalau kita lihat di sini ada variabel biaya variabel ya. Berarti ada VC di sini. Maka untuk menghitung penjualan, kan lambang penjualan itu adalah V ya. Kalau rekan-rekan tahu, seperti ini lambangnya, V. V itu diperoleh dari Q. Q ada unitnya dikali dengan price dikurangi variable cost. Ya. Ini rumus. Ya rekan-rekannya jangan bingung, nanti diketahui soalnya ini harga, unit, biaya, penjualan. Jadi jangan bingung. Ini kita cari V-nya dulu. V-nya dulu ya. Maka kita bagi, kita breakdown lagi. Tadi ya. Ini rumus shadow sama yang seperti di atas ya. Nah, ini kita lihat tadi adalah kita masukkan rumus ya, karena ada fixed cost, diketahui fixed cost gitu ya, harga tetap, biaya tetap ini 100.000, maka kita hitung lagi Q dikali P dikurangi VC atau variable cost dikurangi fixed cost, jangan lupa gitu ya. Ini rumus ya rekan-rekan ya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 6% juga dolnya ya. Jadi satuan dol adalah persentase, percentage ya, dol ya. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Tolong dipelajari lagi. Kemudian kita masuk pada pembahasan leverage keuangan. Kalau tadi leverage operasional. Saya coba masuk dari sisi terminologinya dulu ya. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Atau kita mengenal EPS, earning per share. Gitu ya. Kalau di dalam rumus itu adalah net income dibagi, earning kan net income ya, berarti laba bersih ya, earning after tax, dibagi dengan outstanding shares, apa lembar saham, gitu ya, itu kita peroleh EPS. Ini analisis fundamental untuk mengukur kinerja saham sebetulnya ya, EPS itu ya, rekan-rekan ya. Kemudian lanjut, beban tetap yang dikeluarkan dari penggunaan dana, misalnya hutang obligasi harus mengeluarkan beban tetap berupa bunga, sedangkan penggunaan dana yang berasal dari saham preferen harus mengeluarkan beban tetap berupa dividen. Nah, makanya kita harus breakdown dulu, gitu ya. Dia menggunakan saham biasa atau saham preferen, gitu ya. Kalau saham biasa kita atau obligasi lah ya, let's say itu kita mengenal di situ interest atau bunga. Sementara kalau kita mengenal saham, preferen khususnya itu adalah dividen. Gitu ya, harus kita breakdown. Hal inilah yang mendasari adanya leverage finansial, yaitu menganalisis sejauh mana diharapkan dapat terjadi kenaikan IPS sejalan dengan kenaikan EBIT. Mengingat perusahaan mempunyai beban tetap finansial. Biaya tetap finansial ini sifatnya tidak berubah dan harus dibayar berapapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan perlu menghitung degree of financial leverage. Inilah DFL. Tadi kita menghitung DOL ya, sekarang DFL. Untuk mengetahui sejauh mana dapat terjadi kenaikan IPS dari kenaikan EBIT. Nah ini. Makanya perusahaan itu dalam pendanaan sumber financingnya itu menggunakan hutang atau saham. Kan gitu ya, modal. Saham itu kan modal. Hutang itu misalnya obligasi. Gitu ya. Jadi DFL dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Ini rumusnya ya, rekan-rekan ya. Persentase perubahan earning per share dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Atau dapat dicari dengan menggunakan rumus DFL, di mana EBIT dibagi dengan EBIT kurang 1. Atau EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest. Ini interest ya, bukan 1 ya. Dikurangi namanya dividen yang dibayarkan, payment of dividend dibagi dengan 1 minus T. Nah, keterangannya ada di bawah ya. Jadi ini rumus yang harus kita pahami dulu. Ya, rekan-rekan semua ya. Tolong dipelajari lagi rumus ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Masih bisa mengikuti ya? Bisa ya? Mana responnya nih? Atau bingung? Pelajari ya, nanti ya rekan-rekan ya. Harus bisa. TUAS keluar ya. Oke, saya lanjutkan. Nggak ada pertanyaan berarti ya. Oke.
Berikut ini adalah gambaran perhitungan degree of financial leverage dengan adanya beban tetap finansial yaitu berupa bunga dan dividen untuk saham preferen. Makanya tadi bunga adalah obligasi dan dividen untuk saham preferen, preferred stock. Untuk itu perhitungan DFL dalam konteks perencanaan finansial bermakna upaya untuk memperkirakan besarnya laba yang tersedia setelah pembayaran atas bunga dan dividen untuk saham preferen. Nah, ini ada contoh perusahaan ABC ya. Dipelajari lagi nanti ya rekan-rekan ya. Ini contoh-contoh ini ilustrasi. Jadi kurang lebih nanti UAS juga seperti ini. Perusahaan ABC mempunyai modal sendiri 800 juta. Nah, ini ya. Ingat-ingat ya. Dan akan nambah modal 400 juta. Mulai satu dari 3 alternatif. Jadi ada alternatif pendanaannya. Tadi saya sampaikan kan. Ada sebuah sources of fund. Skemanya seperti apa? Saham biasa semua, obligasi dengan tingkat bunga 12%, saham preferen dengan dividen 11%. Nah, ini harus diidentifikasi dulu rekan-rekan untuk menjawab soal ini. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya diketahui nih. Saat ini EBIT perusahaan diketahui lagi 120 juta. Dengan adanya ekspansi, maka laba diharapkan naik menjadi 216 juta. Berarti ini expected laba, profit gitu ya, 216 juta. Tingkat pajak diketahui juga, pajaknya corporate tax 40%. Kemudian saham biasa yang beredar 200 ribu lembar, saham biasa yang dapat jual 4 ribu per lembar, maka ini harus kita hitung dulu harga sahamnya ya. Sehingga apabila perusahaan memilih pendanaan dengan modal sendiri, maka perusahaan harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100 ribu lembar. Perhitungan pengaruh, saya hapus dulu ya rekan-rekan. Perhitungan pengaruh berbagai alternatif tambahan pendanaan terhadap laba dan IPS akan terlihat pada tabel berikut di bawah ya. Kita coba masuk langsung saja ya rekan-rekan ya dengan ilustrasi perhitungan EAT dan EPS. Earning after tax dan earning per share. Nah, tadi ada 3 skema ya. Menggunakan saham biasa, menggunakan atau kita mengenalnya common stock. Menggunakan obligasi atau hutang dengan interest tadi, saham preferen gitu ya dengan dividen. Tadi ya, dengan apa ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam soal ya. Nah, diketahui EBIT-nya sama ya semuanya rekan-rekan ya. Coba dilihat. Bisa zoom. Ini sudah tampil ya, rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke, good. Pak. Tolong dipelajari ulang Udah ya. Pak, udah tampil. Kalau rekan-rekan menjelang UAS, pelajari lagi, di-review lagi ya. Oke. Bunganya 12% ya, kita ketahui ya. Jadi yang harus dihitung tadi ya, kita satu paket. Hutang ini kan obligasi ya tadi ya. Hutang adalah obligasi. Diketahui adalah bunga. Berarti bunga itu hanya berlaku pada instrumen skema pendanaan namanya obligasi. Jadi kita harus hitung dulu 12% kita kali 216 juta. 48 juta. Kan gitu. Ya rekan-rekan ya. Nah kemudian untuk saham biasa dan preferen tidak ada. Karena saham biasa tadi kan menggunakan dividen ya. Dividen ya rekan-rekan ya. Jadi ya rekan-rekan harus benar-benar pelajari. Maksudnya seperti apa? Maka kita lihat untuk EBT, earning before tax ya berarti ya, sebelum pajak adalah 216 juta. Kemudian untuk EBT obligasi hutang adalah 168 juta. Sementara saham preferen sama. Kemudian kita lanjut. Pajak sama-sama 40% ya. Untuk saham biasa dan saham preferen masih sama 86 juta 400. Sementara obligasi hutang kalau kita lihat kita kali ya, 168 juta kita kali 40%. Maka diperoleh 67 juta 200. Nah, kita lihat earning after tax setelah pajak ya. Pendapatan setelah pajak, laba setelah pajak. 129 juta 600 untuk saham biasa common stock dan preferred stock ya, saham preferen. Kemudian untuk obligasi hutang ternyata kita coba hitung EBT dikurangi tax-nya adalah 100 juta ya, 800. Nah ini ya. Nah kemudian ada ketentuan lagi. Kalau tadi bunga untuk obligasi, maka dividen untuk saham preferen. Saham preferen ya. Dividen itu untuk berlaku saham preferen. Untuk saham biasa nggak ada dividen ya. Karena kalau kita lihat untuk
keunggulan dari saham biasa berbanding saham preferen itu ada keunggulan yang kita rasakan tersendiri ya, nggak bisa kita rasakan di saham biasa. Jadi saham preferen itu namanya preferred, saham yang dipilih gitu ya. Artinya dia secara hak itu didahulukan. Kalau misalnya kita RUPS, rapat umum pemegang saham, maka pemegang saham preferen itu didahulukan untuk pembayaran dividennya, gitu ya. Sementara common stock ya nggak dapet, gitu ya. Persentase saham preferen biasanya lebih besar, dan saham preferen bisa dikonversikan menjadi obligasi, itu ya poin utamanya juga rekan-rekan ya. Karena saya juga berinvestasi pada saham dan obligasi, jadi saya tahu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian diketahui dividen saham preferennya adalah 44 juta. Ini di dalam soal, diketahui soalnya, ya. Maka diperoleh di sini saham preferen laba pemegang sahamnya adalah 85.600. Sementara untuk hutang diperoleh adalah 100.800, itu ya. Kemudian untuk laba saham pemegang saham biasa adalah 129.600. Tidak ada perubahan ya. Kita coba masuk. Nah, ini diketahui juga jumlah saham beredar berdasarkan asumsi dalam soal ilustrasi. 300 lembar ini adalah outstanding shares, saham yang beredar di publik ya. Kemudian 200.000 lembar untuk hutang obligasi, kemudian saham preferen 200.000 lembar. Jadi kita hitung. Jadi rumusnya adalah net income dibagi dengan apa? Outstanding shares 300.000. Jadi EPS kita peroleh dari laba pemegang saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Untuk saham biasa 432, untuk obligasi hutang 504, dan untuk saham preferen 428. Kita lihat, earning per share yang paling tinggi mana rekan-rekan? Obligasi ya, betul? Obligasi hutang, Pak. Hutang. Hutang ya, ini obligasinya korporasi ya, Pak Wayan ya. Bukan obligasi seperti SUN ya, surat utang negara. Beda, obligasi negara tuh berbeda dengan obligasi korporasi. Gitu ya. Tapi secara terminologi umum bahwa obligasi adalah surat utang, gitu ya. Bisa diperjualbelikan, melantai di bursa segala macam gitu ya. Kita bisa hitung nilai obligasi juga ya rekan-rekan ya. Jadi itu, terima kasih ya. Jadi ini kita peroleh EPS terbesar adalah hutang, instrumen hutang ya, skema pendanaan melalui hutang obligasi. Saya lanjutkan, perhitungan degree of financial leverage, DFL ya, dari alternatif pendanaan. Kan tadi ada 3 alternatif ya, kemudian kita coba masuk dulu. Alternatif pendanaan hutang pada EBIT 216 juta, nih ya. Berarti alternatif pendanaan hutang ya, kita masuk ke obligasi dulu. Jadi rumusnya adalah DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest. Ya. 216 juta dibagi dengan 216 juta dikurangi, nah interestnya ada di dalam soal. Pelajari soal ya rekan-rekan ya. 48 juta, maka diperoleh DFL, degree of financial leverage adalah 1,29. Apa artinya? What does it mean? Gitu ya. DFL sebesar 1,29 artinya apabila EBIT berubah misalkan 10% baik naik ataupun turun, maka EAT atau EPS akan berubah sebesar 1,29 dikali dengan 10%. 12,9%. Naik atau turun. Itu ya. Ini DFL. Kita lanjutkan ya rekan-rekan ya. Selanjutnya untuk perhitungan sama ya, DFL juga ini ya. Oh, saham biasa. Kalau tadi adalah hutang, ternyata hasilnya 12,9%, kita hitung alternatif pendanaan DFL dengan instrumen common stock saham biasa. Sebentar rekan. Ini. Oke, DFL kita hitung. Ini rumus ya, yang di atas semua ya rekan-rekan ya. EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest, dikurang payment of dividend dibagi dengan 1 minus tax. Ini ada di rumus semua ya, jadi dipelajari. Jadi sama penjualan EBIT ya, earning before interest and tax 216 juta dikurangi interestnya 0 ya. Saham biasa nggak ada interest, dia tidak mengenal interest dan dividen.
dikurangi dengan payment of dividend gak ada 0, dibagi 1 minus 0,40 corporate tax, pajak perusahaan ya. Maka diperoleh 216 juta dibagi dengan 216 juta, maka diperoleh 1. DFL sebesar 1 artinya apabila EBIT berubah misalkan 10% baik naik ataupun turun, maka EAT atau EPS akan berubah sebesar 1 dikali 10%, 10% baik naik ataupun turun. Gitu ya. Kemudian untuk alternatif pendanaan preference stock, nah ini masih DFL juga. Kita ingin lihat pendanaan mana yang punya DFL paling besar ya dibandingkan yang lain. Jadi kita masukkan rumusnya EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest, dikurangi payment of dividend, dibagi dengan 1 minus tax. Tadi diketahui payment of dividend untuk skema saham preference adalah 44 juta. Maka payment of dividend harus ditulis, tidak 0 gitu ya. Kalau tadi kan 0 ya. Kemudian interest juga ternyata tidak ada interest di saham preference. Karena kan interest hanya berlaku di mana? Obligasi ya. Surat utang ya rekan-rekan ya. Di saham, baik saham biasa maupun preference nggak ada interest, jadi 0. 216 juta dibagi dengan 142 juta 666.006 gitu ya, jadi 1,51. DFL sebesar 1,51 artinya apabila EBIT berubah misal 10% baik naik ataupun turun, maka EAT atau EPS akan berubah sebesar dikali ya, 1,51 dikali 10%. 15,1%. Maka yang paling tinggi kalau kita lihat dari DFL alternatif, 3 alternatif pendanaan ini adalah saham preference. Makanya saham preference itu lebih dioptimalkan ya, gitu ya rekan-rekan ya, oleh perusahaan. Saya lanjutkan. Untuk membuktikan efek perubahan EBIT terhadap laba setelah pajak EAT bagi pemegang saham yang diperlihatkan oleh besarnya DFL masing-masing alternatif pendanaan, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Apabila EBIT ketiga alternatif pendanaan tersebut naik sebesar 10%, perhitungan EAT dan EPS jika EBIT naik 10%. Nah, tadi masih sama dengan asumsi naik 10%, semua EBIT ya. Ketiga alternatif, ya kita sesuaikan lagi. Tadi 216 juta ya. EBIT di awal ya. Nah ini kan dia naik ya rekan-rekan, harus dihitung berarti naik 10%. Berarti dari 237.600.000 rupiah ditambah dengan berapa tuh? 10%-nya 23.760.000, betul ya? Di total. Sorry, 216.000 dari 10%-nya adalah 21.600.000. Di total tuh. 21.600.000 ditambah 216 juta, maka diperoleh 237.600.000, betul ya? Paham nggak rekan-rekan? Naik 10% kan? Ada yang bisa bantu saya nggak? Betul nggak? Tolong responnya dong. Gimana? Ada yang bisa bantu saya? Paham ya? Gimana nih? Nggak ada suaranya? Mudah ya rekan-rekan ya, kan dia naik 10% untuk EBIT. Tadi awalnya adalah 216 juta untuk semua alternatif pendanaan, ya kan? Nah, 216 juta dikali 10%, 21.600.000 ditambah dengan EBIT ini 21.600, maka diperoleh 237.600.000 untuk 3 alternatif pendanaan. Dengan bunga sama, ya tadi sesuaikan saja. Sama urutannya gitu ya, maka kita bisa hitung EPS. Paling tinggi apa nih? Utang ya, tetap obligasi. Jadi laba pemegang saham atau net income dibagi dengan outstanding shares. 113.760.000 dibagi 200.000 lembar. Jadi diperoleh 568 juta. 568,8 ya. Jadi ini paling tinggi EPS-nya dibandingkan saham biasa dan preference stock. Nah, untuk
selanjutnya kita bisa menghitung. Untuk alternatif saham biasa kita hitung EAT T plus 1 dikurangi EAT plus T dibagi tadi ya, rumus di awal ya. Dibagi dengan EAT T kita peroleh hitung. Untuk saham biasa 0,1 atau 10%, untuk alternatif hutang 12,9%, untuk saham preferen 15,1%. Nah, kita masuk pada leverage total sekarang ya. Tadi kan udah belajar degree of financial leverage, degree of operating leverage. Sekarang adalah leverage total, DTL, degree of total leverage sebenarnya ya. Oke, rekan-rekan, saya coba masuk ya. Leverage total menggambarkan pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Oleh karena itu, leverage total diartikan sebagai sejauh mana kemampuan perusahaan mendapatkan kenaikan IPS dari kenaikan penjualan dari penggunaan seluruh biaya, tetap baik operasional maupun finansial. Nah, ini DTL ya. Persentase kenaikan IPS dibagi dengan persentase kenaikan penjualan atau DOL, degree of operating leverage, dikali dengan degree of financial leverage. Selesai deh. Jadi untuk bisa memperdalam ilustrasi pemahaman mengenai materi kali ini, leverage ini, kan saya minta untuk pelajari latihan soal ya. Dengan soal ilustrasi yang di atas tadi tuh. Kemudian disesuaikan lagi dengan ini. Jadi nanti saat mengerjakan UAS, rekan-rekan bisa menjawab nih. Karena akan keluar nanti perhitungan degree of financial leverage, degree of operating leverage, dan degree of total leverage. Nah, dari saya itu ya rekan-rekan ya, terkait materi malam ini. Semoga rekan-rekan bisa pelajari ulang, latihan soal, sehingga nanti saat menjawab UAS, betul. Saya pikir mudah kok, mudah. Jadi kalau saya berikan kisi-kisi ya rekan-rekan ya, untuk menjawab soal-soal keuangan, terutama hitung-hitungan, rekan tuh wajib harus bisa mengidentifikasi maunya soal. Maunya soal tuh apa? Pelajari dulu. Misalnya diketahui tadi hanya price, kemudian variable cost. Nah, itu kan semua adalah nanti perhitungan penjualan misalnya. Ya, jadi pelajari itu, identifikasi maunya soal. Kadang-kadang soal kan ada yang dimodifikasi ya. Sehingga rekan-rekan semua yang harus bisa menafsirkan apa maksud dari soal gitu ya, ditulis, diketahui ya rekan-rekan ya, ditanya, dijawab. Nah, harus runtut, sistematis, sehingga itu memudahkan rekan-rekan semua. Nanti khusus soal UAS leverage, nanti saya coba modifikasi lagi soalnya sehingga ya tidak mungkin sama dengan soal yang saya berikan dalam pembelajaran ya, sehingga rekan-rekan bisa pelajari lebih jauh lagi latihan soal gitu ya. Karena ini penting soal ini. Karena soal masalah degree of operating leverage, degree of financial leverage, dan total degree of leverage itu biasanya keluar dalam soal-soal apa ya, potensi akademik segala macam. Kalau rekan-rekan ingin melamar kerja, itu ada biasanya keluar soal-soal itu. Untuk keuangan ya, atau gimana ya. Jadi titip pelajari itu. Apalagi rekan-rekan nanti tertarik bekerja di sektor perbankan ya, itu keluar nanti perhitungan seperti itu ya. Karena itu kan terkait apa biaya operasional, biaya finansial dari kegiatan perusahaan gitu. Jadi itu ya rekan-rekan ya terkait materi malam ini, semoga bermanfaat. Saya ingin tahu dulu apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Atau cukup? Silakan ya. Nggak ada ya. Tapi rekan-rekan bisa menangkap ya. Maunya saya kan tadi mudah ya. Saya menjelaskan itu jadi gini rekan-rekan. Saya sebagai orang keuangan harus bisa menyampaikan ke teman-teman semua dengan bahasa yang paling sederhana. Kan gitu ya. Kemampuan seseorang, kognitif seseorang itu dinilai bagaimana dia bisa menyampaikan secara sederhana, tidak muter, tidak berbelit-belit gitu ya, tidak sulit dipahami. Nah, tadi saya sampaikan itu kan mudah dipahami ya. Kalau rekan-rekan semua
bener-bener belajar gitu. Mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi, manajemen keuangan 1, pasti paham maksud saya. Oh ini ada yang resen nih. Pak Wayan ya, silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Ya, mohon izin Pak Wahyu. Ya, Untuk gimana Pak apa Wayan? tadi kan sempat disampaikan contoh soalnya itu ya Pak. Saya sudah baca. Ya, eh, nah, di sana itu kan ada satu dari tiga alternatif pendanaan. ya, Berarti kita kita buatkan dulu tabel. betul. Kemudian eh, dari tiga kolom tersebut, jadi ada saham biasa atau common stock ya, Ya, terus ada betul. saham preferred, termasuk juga obligasi atau utang tadi. Ya, Kita buatkan. Nantinya betul. itu kita memilih atau memang ketiganya dipakai ya Pak Wahyu dalam Oke, penerapan di perusahaan maksud saya. luar biasa Maaf Pak Pak, Wayan. jadi pertanyaannya agak gini saya. Ya nggak apa-apa Pak Yang Wayan. penting Jadi Pak bisa Wayan artinya di dipahami. sini sudah berusaha memahami, mempelajari lagi ya materi sesi ke-10 ya. Ini kan sesi sebelumnya. Terima kasih ya Pak Wayan mewakili pertanyaan dan keresahan mahasiswa teman-teman lainnya juga terkait apakah dari tiga alternatif pendanaan ini kita harus memilih Pak Wahyu. Sebenarnya dalam konteks leverage gitu ya, ini alternatif yang kita tidak harus memilih gitu ya. Kita ingin membandingkan saja ya Pak Wayan ya dan kawan ya. Karena tadi kan ujungnya ternyata kesimpulannya kalau kita pahami, kita tidak melihat, kita tidak memberikan kesimpulan mana alternatif pendanaan yang terbaik, betul nggak Pak Wayan? Dia hanya menggambarkan secara analisis gitu, hitung-hitungan ya. Ternyata dari EPS mana nih yang paling besar? Kemudian dari perhitungan DFL, DOL, mana yang paling besar kan gitu aja ya, Pak Wayan ya. Betul? Iya Pak, benar. Jadi saya minta analisisnya saja. Kalau sudah runtut dibuat tabel, insya Allah aman Pak Wayan ya. Saya ingin lihat prosesnya dulu. Jadi tadi yang agak tricky ya, agak sulit bagaimana rekan mengidentifikasi maunya soal. Diketahuinya tuh loh. Ya rekan hati-hati tuh di situ. Jangan lupa misalnya, oh ternyata ada corporate tax, ada pajak perusahaan. Nah, rekan harus lihat di dalam soal, oh ternyata ada pajak perusahaan. Misalnya tadi ada asumsi terjadi kenaikan EBIT sebesar 10%, 20%, maka rekan harus menyesuaikan datanya lagi. Kan itu asumsi semuanya. Makanya nanti saya buat di dalam soal, Pak Wayan dan kawan-kawan, itu ada asumsi terjadi kenaikan. Nah, rekan-rekan harus teliti tuh, hati-hati ya dalam menjawab itu ya, Pak Maaf, Wayan. maaf Pak saya potong. Ya, Kalau misalnya ditentukan EBIT-nya yang naik, berarti EBIT-nya saja yang kita tambahkan sesuai kenaikan, nanti bawahnya itu ngikut gitu ya Pak ya? Kalau betul. kita formulakan dalam Excel begitu ya Pak ya? Betul, 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 Pak Wayan. Oh Tadi ya, kan baik betul ya, Pak. dengan asumsi yang paling kita bahas tadi kenaikan EBIT, earning before interest and tax, dengan asumsi misalnya 10% naiknya, maka yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu paling atas EBIT. EBIT-nya naik 10%. Dari EBIT sebelumnya, perbandingannya naiknya 10%. Berarti semuanya sama nih, tiga alternatif pendanaan. Tinggal ke bawahnya. Obligasi harus kita sesuaikan dengan interest, ya kan? Saham preference dengan dividen. Misalnya seperti itu ya, Pak Wayan ya dan kawan. Jadi di tabel itu kuncinya. Jadi terima kasih ya Pak Wayan ya. Ini saya coba share screen kembali sekali lagi. Saya titip nanti kalau keluar soal UAS ini ya, rekan-rekan ya. Nah, ini nih, tabel ini dipelajari. Oke? Pak Wayan dan teman-teman semua. Sudah tampil ya? Iya, sudah Pak. Nah, ini Betul. dipelajari ya. Kenaikan ada bunga. Bunga itu tadi satu paket dengan obligasi. Bunga nggak ada di saham. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi strip nol untuk bunga. Nggak ada penyesuaian. Sementara kalau kita lihat dividen. Kalau saham preference ada dividen. Gitu ya. Ya tentunya kita lihat jumlah saham tradernya juga ini biasa di dalam klausul soal. Rekan-rekan harus perhatikan dengan baik. Saham biasa jumlahnya berapa, kemudian saham preference berapa jumlahnya. Jadi harus hati-hati ya rekan-rekan ya. Nah ini perhitungannya juga. Ya kan rekan-rekan semua ini asinkronus ya model ujiannya. Rekan-rekan tetap bisa open book kan, pelajari lagi. Nah saya titip rekan-rekan,
tolong bijak dalam penggunaan AI, artificial intelligence ya. Program-program perangkat AI ini memang membantu kita. Cuman kalau misalnya rekan menggunakan AI untuk menjawab semua pertanyaan, tolong diolah kembali statementnya gitu ya, jawabannya. Lakukan parafrase gitu ya. Ya kalau bisa saya minta nanti UAS dikerjakan dalam bentuk Excel ya. Kalau Excel ketahuan, rekan-rekan menggunakan formula rumus apa. Meskipun formulanya basic ya, tambah, kurang, bagi, kan gitu aja. Jadi saya pikir nggak masalah di situ. Jadi kalau Excel, nah runtut tuh pengerjaannya. Saya bisa cek nanti jawabannya, oh sudah tepat nih rekan-rekan. Gitu ya, menggunakan rumus ini, kemudian perhitungannya dilakukan dengan benar, dengan prosedur yang tepat, itu aman semuanya di situ ya. Nanti saya buat klausul rekan-rekan untuk mengupload jawaban menggunakan bentuk Excel. Saya tanya deh, rekan-rekan untuk tugas ujian gitu di LMS bisa nggak sih nguploadnya jawabannya dengan Excel? Harusnya bisa ya. Bisa Pak, cuman kadang kalau beda versi dibuka agak berubah biasanya Oh posisinya saja iya, Pak. Seperti PowerPoint biasanya berubah posisinya nah atau itu Word dia. gitu misalnya berubah. Kalau Kalau beda iya versi Pak. makanya paham Pak Wayan. Jadi nanti saya buat ketentuan saja ya, boleh mengupload jawaban menggunakan Excel, kemudian boleh juga menggunakan PDF, Word, silakan ya. Tapi kalau Excel biasanya enak tuh. Saya kan Microsoft Excel versi tahun berapa? 2010 mungkin ya. Tetap bisa lah. Excel 2010 ke atas ya. Tetap kita tidak. Kalau Excel biasanya jarang berubah. Urutannya, kemudian apa formatnya gitu ya, rumusnya biasanya jarang berubah. Applied edit aja biasanya diedit kita masuk, oh kita bisa lihat rumusnya. Tapi kalau Word biasanya bergeser ya. PowerPoint juga ya Pak Wayan ya. Kalau PDF enggak. PDF harusnya kekunci kalau PDF ya. Jadi nanti mungkin skemanya adalah jawabannya berupa PDF atau Excel. Menjawab soal aja ya rekan-rekan, nggak perlu kelompok lah gitu ya. Jadi manajemen keuangan 2 memang capaian pembelajaran lulusannya ya memahami manajemen keuangan itu secara fundamental, secara konseptual, secara hitung-hitungan. Mau gimana lagi? Makanya agar tercapai CPL tadi, ya kita rancang, kita rumuskan uh, ujian dengan model seperti ini gitu ya, dengan ilustrasi, dengan kasus gitu ya Pak Wayan ya dan teman-teman semua ya. Itu mungkin dari saya. Luar biasa nih kelas ini. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Ya insya Allah kalau tidak ada kesibukan tambahan dari saya sebagai dosen dan juga ketua bidang tugas akhir, merangkap juga jadi kaprodi, ya terkadang, mohon maaf ya rekan-rekan ya, banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan, jadi terkadang saya belum bisa vikon. Saya inginnya tuh tiap minggu kita vikon pendampingannya. Cuman kalau saya bisa, ada waktu, benar-benar bisa fokus, saya pasti insya Allah adakan vikon ya, karena ini hak rekan-rekan semua. Gitu ya. Dari saya cukup ya rekan-rekan ya. Sudah 8:30, saya pikir luar biasa malam ini. Jadi dari saya tetap semangat ya, pelajari lagi materi manajemen keuangan. Saya ingin tahu deh, di sini ada yang tertarik nggak nanti mengambil tugas akhir dengan topik-topik penelitian keuangan? Ada? Nanti saya bimbing. Karena spesialisasi saya di manajemen keuangan. Kalau marketing, ada? SDM? DM boleh Pak. SDM ya? SDM, Pak. SDM ya. Tergantung sih Pak. Tapi rekan-rekan Bisa, mungkin kan, bisa keuangan, bisa SDM. oke Mas Emu, mungkin rekan-rekan punya sebuah mindset menghindari hitung-hitungan, itu rekan-rekan ngambil SDM. Tapi enggak, penelitian itu kan ada dua jenis ya, kuantitatif dan Betul. kualitatif. Kualitatif. Kualitatif nanti kan justifikasinya dengan statistik. Ya. Ketemu SPSS juga, ketemu Excel juga hitung-hitungan. Excel. Jadi Database. harus siap ya rekan-rekan ya. Jadi nggak masalah rekan-rekan. Jadi kalau bisa mulai dari semester ini ya tumbuhkan komitmen belajarnya sungguh-sungguh. Saya harus dapat gelar sarjana manajemen. Insya Allah saya kawal ya rekan-rekan ya. Saya bantu
Jadi kemudian nanti saat rekan-rekan di semester 7, semester 6 mengambil metode penelitian manajemen, nah rekan-rekan tuh sudah punya gambaran besar tuh. Saya mau ngambil mata kuliah pilihan apa, saya mau ngambil tugas akhir judulnya apa, ruang lingkupnya apa. Nah, harus clear di situ. Tentukan. Kalau bisa sih dari sekarang. Oh, saya punya ketersediaan data Pak Wahyu. Ruang lingkup penelitiannya kira-kira ke SDM atau ke marketing, ya nggak masalah. Tapi harus clear di situ. Gitu ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan itu punya spesialisasi di mana. Karena jangan dipaksakan. Karena perbedaannya cukup ekstrim ya. Kalau kita belajar SDM, belajar marketing, belajar keuangan, belajar operasional, itu luar biasa ya rekan-rekannya. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Metode penelitiannya nanti berbeda, pendekatannya gitu ya. Jadi dari saya itu rekan-rekan ya. Kita ketemu lagi minggu depan mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, betul? Nggak ada yang ingin ditanyakan kan? Nanti UTS tenang aja rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan sudah mengerjakan dengan optimal, dengan baik, saya menghargai proses kok. Tenang aja ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kelas saya nggak perlu khawatir. Mungkin dosen lain punya standar yang tinggi gitu ya. Kalau saya sih prinsip yang saya kedepankan, saya tidak ingin teman-teman semua itu dipersulit lah. Gitu ya. Cukup saya dulu. Saat saya kuliah S1, S2 di UI, aduh, masuknya susah, keluarnya susah, rekan-rekan. Apalagi nyusun skripsi, tesis. Saya harus bertemu pembimbing di mana saya kejar. Bayangin rekan-rekan, rekan-rekan semua online gitu. Enak kan? Bimbingan online, wisuda online, harus bisa. Jadi harus semangat di situ ya Pak Wayan ya, Pak Emul ya. Jangan putus kuliahnya. Lanjut sampai semester akhir ya. Insya Allah Pak. Ya, harus ada motivasi. Oh, saya harus dapat sarjana manajemen Pak Wahyu. Yaudah, dari sekarang Pak Wayan ya. Saya yakin bisa Pak Wayan. Jangan kalah dengan Insya Allah. saya. Saya cerita sedikit ya rekan-rekan ya, pengalaman di luar topik pembelajaran malam ini. Baik Pak. S2 saya tesis ya. Saya kondisinya saat itu masih bekerja di BNI. Jadi BNI saya, kantor saya di Cipulir, Kebayoran Lama. Ada yang tahu ya? Cipulir ya, Pesanggerahan. Tahu, Pak. Ya tahu ya Mbak Nandini ya. Iya, Bayangin, Pak. saya kuliah kelas karyawan, kelas malam dong, di Salemba ya. Jam 7 harus sampai kampus. Sementara saya bisa selesai pekerjaan jam 5, jam 6. Tiap hari, Senin sampai Jumat saya berangkat subuh jam 5:30 sampai kantor jam 7, kerja sampai jam 5 sampai jam 6, kuliah sampai di Salemba harus jam 7. Kalau telat gak bisa masuk kelas. Sampai jam 9 sampai jam 10 kuliah. Sampai rumah jam 11, jam 12. Tiap hari rekan-rekan. Selama 2,5 tahun ya. Bayangin perjuangannya rekan-rekan. Luar biasa ya. Saya sedikit sharing aja. Karena saya mungkin cowok gitu ya. Oh, Pak Wahyu kan cowok, biasa. Iya, itu kan juga kalau nggak ada motivasi ekstra, saya bisa putus kuliah ya rekan-rekan ya. Karena ingin bekerja gitu. Jadi jangan kalah dengan saya rekan-rekan ya. Saya juga belum terlalu tua. Ya saya masih milenial lah ya. Bahkan saya kaprodi termuda lah ya di Indonesia. Jadi aman gitu ya. Karena saya bisa mengikuti apa ya, perkembangan zaman segala macam. Saya ya bisa lah ya mengikuti kecepatan teknologi segala macam gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya saya ingin motivasi dari situ, jangan kalah dengan saya. Saya titip jangan ada mahasiswa yang putus untuk kuliah dengan alasan misalnya finansial, kemudian dengan alasan kesibukan pekerjaan. Jangan ya rekan-rekan ya. Saya titip tetap lanjut. Karena kenapa? Unsia sudah hadir memfasilitasi pembelajaran yang sangat fleksibel. Anytime, anywhere. Jadi rekan-rekan bisa belajar kapanpun, dimanapun. Udah paling fleksibel itu rekan-rekan. Sampai rekan-rekan wisuda loh, bayangin. Ini senior rekan-rekan bulan Juli nanti akan ada wisuda ya.
wisuda ketiga. Prodi manajemen menghasilkan 84 wisudawan, terbanyak. Semester ini bisa 300 yang sudah mengambil tugas akhir ya. Jadi senior rekan-rekan semua. Jadi saya motivasi di situ. Jadi sebagian ada yang wisuda secara virtual online, mungkin karena masalah lokasi ya terlalu jauh, nggak apa-apa. Wisuda online nanti ada toga, kita hadir dalam Zoom gitu ya, prosesi wisuda. Nah, ada yang wisuda onsite. Nah, itu jadi motivasi rekan-rekan. Ya. Ini Pak Wayan dan Pak Mas Emul semester berapa? 4 ya? Atau Saya 7? 4. 4 ya? Semester 7 udah bisa ngambil tugas akhir ya? Pak Wayan ya, Mas Emul ya. Itu sedikit lagi, setengah perjalanan lagi ya. Jadi semangat ya. Tanggung. Iya Pak, semangat Pak. Iya. Kan pasti motivasinya saya paham. Rekan-rekan harus dapat gelar sarjana manajemen. Dapat ijazah, dapat transkrip. Ya itu motivasi saya juga kuliah. Sama kita. Jadi ya Unsia hadir tadi. Fleksibilitasnya sangat baik ya. Sangat tinggi gitu. Dibandingkan kampus konvensional lain. Dengan nomenklatur PJJ kan ya. Pembelajaran jarak jauh. Kita pionir gitu loh. Pembelajaran jarak jauh. UT, teman saya banyak di UT ya. Itu blended learning. Bukan PJJ full online. Enggak, beda. UT dengan kita berbeda ya rekan-rekan ya. Betul. Jadi, ya alhamdulillah. Bayangin, rekan-rekan masuk kuliah sampai lulus online, full online ya. Mana lagi gitu. Kalau saya bisa kemarin ngambil S2, kalau sudah dibuka Unsia, saya nggak perlu ke UI lagi. Saya butuh ijazah S2 misalnya ya, untuk pengembangan karir. Ya saya cukup di Unsia gitu ya. Nah, bisa sambil bekerja, sambil kuliah juga. Kalau saya dulu, wah keteteran, rekan. Berat. Itu terlalu berat bagi saya. Akhirnya 3 bulan sebelum saya sidang, karena saya sudah banyak sekali pikiran gitu ya, ketakutan segala macam. Akhirnya saya resign dulu tuh di perbankan, gitu rekan-rekan. Jadi dari saya itu ya, rekan-rekan harus benar-benar fokus, semangat gitu. Saya pikir ini angkatannya Mbak Eka, Mas Emul, Pak Wayan sudah memahami learning design proses Unsia gitu ya, bisa follow, bisa mengikuti lah. Karena kita online gitu, nggak ada alasan sebenarnya. Jangan kalah dengan saya gitu. Bayangin rekan-rekan, 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jam 5 sampai jam 11, jam 12 malam, tiap hari, Senin sampai Jumat. Karena kuliah karyawan di UI Salemba, tidak Sabtu Minggu gitu, enggak. Senin sampai Jumat, tapi kelas malam. Wah, luar biasa itu perjuangannya. Bayangin dari Kebayoran Lama, Cipulir, jalan ke Salemba, saya pulang ke Taman Mini. Rumah saya Taman Mini. Aduh. Bayanginnya rekan-rekan. Jadi begitu berjuang saya. Jadi rekan-rekan semua nggak boleh kalah lah semangatnya dengan saya. Ya, saya titip itu, jangan putus kuliahnya. Cuti, kalau bisa ya jangan cuti. Apalagi kan ada beberapa mahasiswa, teman-teman semua yang mengajukan cuti setelah UTS gitu. Saya pikir bagaimana saya meresponnya? Pertama, akademik ya. Kita bicara biro akademik itu melaporkan perkuliahan itu maksimal di sesi kedua perkuliahan. Ini udah sesi kedua lebih gitu. Nah ini nggak bisa kita laporkan, cuti segala macam. Jadi jangan cuti di pertengahan kuliah. Saya pun belum sempat merespon ya. Jadi saya mohon maaf karena saya harus konfirmasi ke akademik dulu. Bisa nggak sih cuti di sesi ke-10, ke-11? Ini kan sulit ya. Artinya di situ yang paling make sense konsekuensinya adalah cuti tidak lapor. Ya nilainya juga nanti 0. Karena nggak bisa rekan-rekan. Jadi jangan cuti di tengah sesi perkuliahan ya. Sebentar rekan, sebentar. Oke rekan-rekan, jadi gitu ya. Sedikit tips and trick, motivation juga untuk bisa kuliah sampai akhir semester ini ya. Sehingga rekan-rekan saya minimal, rekan-rekan punya IP semester.
Kan jadi benchmarking. Oh, saya IP semester ini 4 Pak Wahyu. Nah, itu enak tuh. Semester selanjutnya rekan-rekan bisa lebih mengatur ritme, mengatur pola pembelajarannya. Saya berdoa ya rekan-rekan ya harus cum laude lah. Lulus tidak hanya sekedar lulus gitu. Cum laude ya. Itu nanti sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dari saya itu rekan-rekan ya. Jadi kita ketemu lagi sesi berikutnya kita bicara capital structure ya. Tadi leverage, DOL, DFL, DTL. Nah kita minggu depan Vicon masalah leverage, capital structure. Struktur pendanaan, struktur modal. Kita bicara di situ ya rekan-rekan ya. Jadi ditunggu saja, semoga saya bisa Vicon ya. Jadi dari saya cukup, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.